Halo semuanya, ketemu lagi dengan Norvan di KMP Badminton. Hari ini aku akan nge-review satu buah raket yang super duper unik. Mengapa aku bilang unik? Dikarenakan frame raket ini super duper besar, plus raket ini memiliki grommet 84 mata itik. Jadi buat kalian penasaran apa sih pendapatku tentang raket yang aku bilang unik ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Karena di video kali ini kita akan ngebuktiin apa sih keunikan raket ini, apakah akan membuat raket ini semakin enak ataukah sebaliknya. Oke, jadi buat kalian barusan hadir, langsung aja tekan tombol subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel KMP Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke, semuanya kita langsung aja masuk ke review section. Di depan gue ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, tuh Hard Infinite Extra. Raket yang datang dengan frame oversize atau frame yang dibuat sangat lebar dibanding frame raket yang pada umumnya. Jadi kalau kalian biasanya menggunakan raket pada umumnya suka melakukan miss hits, suka kena frame, suka nggak kena di titik sweet spotnya, kalian bisa aja nonton video ini karena di video kali ini aku akan ngebagikan pengalamanku menggunakan frame yang oversize. Ini adalah raket yang memiliki frame cukup lebar. Oke, kita akan bahas raket ini secara jujur versi KMP Badminton. Apakah raket ini worth it buat kalian beli ataukah hanya unik aja? Oke, kita akan bahas di poin pertama yaitu harga. Untuk harga, raket ini datang dengan harga yang dulunya aku beli sih masih di angka 300-an. Aku nggak tahu kenapa, aku kemarin udah coba cek di marketplace, harga raket ini mungkin aja dikarenakan raket ini udah langka, nggak ada yang jual lagi, jadi harga raket ini naik menjadi Rp500.000 di batangan aja. Jadi buat kalian yang mau beli, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu berat. Untuk berat, raket ini hanya ada di spek 4U. Jadi di sini setelah aku setting terpasang senar dan setelah aku buka grip bawahnya, jadi dikarenakan raket ini udah raket yang lama, jadi gripnya itu agak sedikit lapuk. Jadi aku buka dan aku bungkus dengan overgrip lokal dan berat raket ini menjadi 88 gram. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini cenderung ke raket yang even balance menuju ke slightly head heavy. Jadi kemarin dapat di angka 291 mm. Jadi setelah aku setting seperti ini, frame raket ini atau balance point pada raket ini naik menjadi 295 mm. Jadi bisa aku kategorikan slightly head heavy. Jadi ketika kita swing, ini raket masih berasa lincah, tapi juga nggak berasa lincah-lincah banget. Jadi bisa aku bilang iya, standar-standar aja untuk raket yang udah jadul. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat. Nah, ini adalah salah satu mengapa aku bisa bilang ini adalah salah satu faktor mengapa aku bilang raket ini memiliki power yang cukup baik. Dikarenakan soft raket ini yang datang dengan medium. Jadi bisa aku bilang dapat flexibility-nya, dapat juga tingkat kekakuannya dikarenakan grommet raket ini yang 84 juga ngebantu tingkat kontrolnya. Jadi ketika aku bermain menggunakan raket ini, soft raket ini jujur aja sangat ngebantu powerku. Jadi aku bilang ini mediumnya enak sekali. Jadi buat kalian yang suka raket yang nggak gimana kaku, kalian bisa aja pertimbangkan raket yang unik ini, Infinite Extra. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 28 lbs aja. Jadi di sini aku tarik dengan tarikan 28 lbs full dengan senar JP66 dari 100 dan ini adalah hitting sound-nya. Wow. Kalian bisa dengar, hitting sound raket ini sangat-sangat garing sekali. Walaupun raket ini bisa ku kategorikan raket yang cenderung low end, bisa ku bilang raket yang cenderung masih terjangkau, tapi hitting sound raket ini masih berasa wow.
bagus sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu grommet. Untuk jumlah grommet, aku jujur aja sangat terkejut ketika aku coba hitung grommetnya satu persatu seperti biasa. Jadi ketika aku hitung, ini raket datang dengan grommet 84 mata itik. Itulah mengapa kalian bisa lihat anyaman kotak-kotak atau anyaman senar raket ini, kotak-kotaknya itu agak rapat. Jadi itulah yang membuat raket ini memiliki tingkat kontrol yang luar biasa bagus sekali. Jadi ketika kita main menggunakan raket ini, walaupun tarikanku 28 lbs saja, tapi ketika aku coba di raket ini dikarenakan dia grommetnya 84, jadi ketika aku pukul, aku masih berasa tingkat kekakuan senarnya itu dapat sekali di raket ini. Jadi jujur aja ini adalah grommet pertama kali atau 84 grommet pertama yang aku coba di sebuah raket, dan aku bisa bilang ini hasilnya sangat menakjubkan untuk aku pribadi. Jadi pengalamanku menggunakan grommet 84 di sebuah raket badminton, aku bisa bilang sangat-sangat memuaskan sekali. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu cat. Untuk desain cat sih jujur aja aku nggak gimana terkesima dengan desain cat yang diberikan Hart di raket ini, dikarenakan bisa dibilang simple aja sih, nggak gimana elegan, nggak gimana spesial amat, tapi aku bisa bilang oke aja lah dengan harga yang diberikan. Aku bisa bilang cukup rapi, dan juga kualitas catnya ketika aku coba raket ini di 3 jadwal pemakaian, 3 jadwal kurang lebih 8 jaman, aku bisa bilang ini kualitas cat raket ini masih sangat baik sekali. Nggak ada chip ataupun nggak ada cat yang terkelupas ketika aku menggunakan raket ini di 3 jadwal. Tapi dikarenakan raket ini oversize, jadi aku jarang sekali melakukan miss hit. Kalau kalian masih melakukan miss hit menggunakan raket yang oversize, mungkin aja skill kalian yang harus diperbaiki, bukan raketnya lagi. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku, dan ini adalah videonya.
Oke semuanya, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi mungkin aja ketika aku pakai raket ini aku cocok, mungkin aja ketika kalian beli, kalian kurang cocok menggunakan raket ini. Jadi aku harap kalian jadikan video ini hanya referensi kalian mau beli atau enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas ke poin-poin seperti yang aku bahas biasanya, seperti speed, power, dan kontrol. Aku bisa bilang speed dan power aku kasih nilai di angka 9 dari 10, tapi untuk tingkat kontrol aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10 untuk Hard Infinite Extra ini. Oke, aku akan kasih alasan mengapa aku bilang begitu. Untuk permainan speed, dikarenakan raket ini datang dengan balancement pada raket yang cenderung slightly head heavy. Jadi ketika aku swing, aku masih berasa ini raket masih berasa lincah. Jadi jujur aja ketika aku bermain drive ataupun ketika aku bermain defense, aku bilang ini raket enak banget. Jadi aku kasih nilai di angka 9 dari 10, dan terutama buat kalian yang suka defense, aku bisa bilang ini adalah salah satu solusi untuk kalian dapatkan defense. Jadi aku bilang ini ketika kalian bermain menggunakan raket ini di permainan defense ini enak banget. Jadi selalu kena aja. Jadi dikarenakan frame raket ini yang gede, jadi aku bilang kalau kalian yang tipikalnya ya, kalau kita yang bapak-bapak yang suka defense, aku bisa bilang ini adalah salah satu raket yang bisa kalian jadikan andalan. Hard Infinite Extra. Jadi jujur aja untuk permainan defense, aku bilang ini sangat enak sekali. Aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu power. Seperti lob dan smash. Jadi jujur aja, pertama aku menggunakan raket yang memiliki grommet 84, aku harusnya berpikir gini, ya secara teori pasti powernya kurang dibanding grommet yang cenderung seperti 76, 72. Tapi ketika aku bermain menggunakan raket ini dan juga mungkin aja dibantu dengan soft raket ini yang medium dan juga senar 100 JP66 yang cenderung ke medium feeling. Jadi ketika aku bermain smash ataupun ketika aku bermain power seperti bermain lob, aku bisa bilang raket ini masih memiliki generate power yang sangat bagus sekali. Jadi kalian bisa nonton di video gameplayku, ketika aku melakukan pukulan smash, hasil smashku juga sangat kencang sekali. Walaupun aku menggunakan cock yang bisa dibilang speednya lambat. Jadi kalian bisa lihat hasil smashku juga bagus dan juga hasil lobku juga menggunakan raket ini juga sangat bagus sekali. Jadi itulah mengapa aku kasih nilai di angka 9 dari 10 untuk permainan powernya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk control aku bisa bilang ini raket mengesankan sekali. Jujur aja aku sangat puas menggunakan raket Hard Infinite Extra ini ketika aku bermain control seperti drop shot bola, placing bola, netting. Aku bisa bilang ini raket sangat memanjakan kalian sekali. Jadi jujur aja kalau kalian yang tipikal playmaker, kalau kalian dapat raket ini, aku bisa bilang ini akan membantu performa kalian semakin membaik dan juga kalian pasti semakin pede bermain badminton kalau kalian yang tipikalnya playmaker. Jadi jujur aja untuk permainan kontrol seperti drop shot, netting, dan placing, aku bilang ini sangat enak sekali. Jadi aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang ini raket enak banget. Jadi secara permainan power enak, secara permainan speed enak, secara kontrol luar biasa enak. Sangat worth it buat kalian beli. Kalau kalian temukan raket ini di bawah harga 500.000, langsung beli aja. Aku bisa bilang ini raket sangat nyaman buat kita yang para penghobi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini? Untuk kalian pemula, untuk kalian yang belum punya power, aku juga bisa bilang ini raket bisa ku rekomendasi buat kalian beli. Jadi ini raket
aku bisa bilang user friendly. Jadi bisa kalian pakai, orang-orang pemula juga bisa pakai, kalian yang merasa kalian udah jago juga bisa pakai, buat kalian yang atlet pun bisa pakai raket ini kalau nggak ada peraturan oversize frame nggak diperbolehkan di sebuah pertandingan badminton. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa atau lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang. Jadi, overall aku bisa bilang ini raket all round, bisa dipakai oleh pemain depan, bisa dipakai oleh pemain belakang. Jadi, jujur aja ketika aku bermain di depan net, aku juga enak sekali bermain placing bola, cariin bola juga enak sekali. Ketika aku bermain di belakang lapangan, aku mau tembak-tembak bola ataupun ketika aku mau smash, aku juga berasa powernya sangat enak sekali. Jadi, buat pemain depan bisa, buat pemain belakang juga bisa aku rekomendasikan buat kalian beli Infinite Extra dari Hard ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single. Oke, jadi kemarin aku udah coba-coba menggunakan raket ini di permainan single. Aku bisa bilang ini raket masih bisa dipakai di permainan single. Jadi kemarin sih aku main iseng-iseng aja, jadi nggak ketemu teman yang jago-jago amat. Tapi ketika aku bermain single menggunakan raket ini, aku bisa bilang ini raket masih mumpuni untuk permainan single. Jadi buat kalian bermain single, kalian bisa beli raket Hard Infinite Extra ini. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar Hard Infinite Extra ini, jangan sungkan. Kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu. Dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!